Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada pembahasan ITERO bulan Oktober tahun 2024 yang berjudul Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Sepanjang berita ITERO ini, khususnya seri berita Gasal, berita 1, 3, 5, dan 7, banyak membantu kita dalam aspek doktrinal, dan berita genap, berita 2, 4, 6, dan 8 membantu kita dalam aspek yang praktis. Kiranya baik secara doktrinal maupun secara praktis, saudari membantu kita untuk senantiasa hidup dalam realitas kerajaan Allah. Dan kita sampai kepada berita yang ketiga yang berjudul Kerajaan dan Gereja. Puji Tuhan, kiranya dalam berita yang ketiga ini kita dapat mengenal lebih dalam mengenai kerajaan dan gereja. Kita boleh mendapatkan wahyu tentang kerajaan dan gereja, serta kita akan melihat hubungan langsung antara kerajaan dan gereja, bahwa kerajaan dan gereja berjalan seiringan. Nah, saudara-saudari, banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara anak-anak Tuhan. Menurut apa yang dikatakan para guru The Brethren, yang mengatakan bahwa Tuhan menyajikan kerajaan kepada orang Yahudi, tetapi ketika orang Yahudi menolak, dia sementara menunda kerajaan dan diganti dengan gereja. Menurut sudut pandang mereka, zaman sekarang bukanlah zaman kerajaan, tetapi zaman gereja. Ketika Tuhan datang kembali, dia akan memulihkan kerajaan untuk menggantikan gereja. Nah, saudara-saudari, doktrin ini tidaklah tepat, bahwa sebenarnya perkara kerajaan tidak ditunda. Lalu, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena di dalam Matius pasal 21 ayat 43 ada bagian kalimat yang mengatakan demikian, yaitu Aku beritahu kamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu. Nah, saudara-saudari, pernyataan ini membuat anak-anak Tuhan yang lain merasa bahwa kerajaan dialihkan menjadi zaman gereja. Namun sebenarnya tidak demikian. Matius pasal 21 ayat 43 membantu kita bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu. Nah, kata kamu ini mengacu kepada orang-orang Yahudi dan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Nah, kata suatu bangsa mengacu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang tidak lain adalah gereja. Hari ini gereja terdiri dari banyak orang-orang yang bukan Yahudi, dan atas gereja boleh menghasilkan buah. Kiranya dari ayat ini kembali kita diterangi bahwa perkara kerajaan tidak diambil tetapi berjalan seiringan, ya, melalui diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buahnya. Puji Tuhan, kiranya melalui hal ini kita dapat melihat gereja boleh menghasilkan buah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, setelah penderitaannya selesai, dia menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan membicarakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Saudara-saudari, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 ini kondisinya adalah saat itu Tuhan Yesus telah melewati kematian dan kebangkitan, dan dia menampakkan diri kepada murid-murid, ya, selama 40 hari. Nah, selama 40 hari yang dikerjakan adalah membicarakan tentang kerajaan Allah. Tentu, kalau bukan sesuatu yang penting, maka apa yang dibicarakan selama 40 hari akan menjadi sia-sia. Tetapi kita dapat melihat bahwa ternyata perkara kerajaan Allah adalah perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya segera setelah penderitaannya selesai, Tuhan selama 40 hari membicarakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Maka dari ayat ini kita diteguhkan betapa pentingnya hal-hal tentang kerajaan Allah. Kiranya kita dapat memberi perhatian khusus, ada hubungan antara kerajaan Allah dengan gereja. Kita akan melanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Saudara-saudari, di sini kita dapat melihat hubungan antara kerajaan dan gereja.
bahwa kerajaan dan gereja berjalan beriringan. Kita akan melihat bagian yang pertama bahwa kerajaan menghasilkan gereja. Sehingga kita boleh berkata bahwa gereja merupakan realitas dari kerajaan. Kita dapat melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan, dan Yesus berjalan sekeliling di seluruh Galilea, mengajar di sinagoge mereka dan memberitakan Injil kerajaan. Di sini kita melihat apa yang Yesus lakukan tidak lain adalah dia mengajar dan memberitakan Injil kerajaan. Saat itu benih kerajaan hanya ada di dalam diri Yesus. Namun benih ini akan menghasilkan gereja ketika benih ini jatuh ke dalam tanah dan mati dan bangkit menghasilkan banyak butir dan menghasilkan gereja, ya. Dan kita akan melihat bahwa apa yang dihasilkan ya melalui kerajaan adalah gereja. Sehingga kita dapat melihat bahwa gereja menjadi realitas kerajaan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 dikatakan, dan aku juga beritahu kamu, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan pintu alam maut tidak akan mengatasinya. Aku akan memberi kamu kunci-kunci kerajaan surga-surga. Di sini kita dapat melihat bahwa dengan adanya kerajaan, kerajaan boleh menghasilkan, yaitu dengan Tuhan mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Maka kita dapat melihat ya dari sebutir benih kerajaan di dalam diri Yesus, akhirnya dia membangun gereja, dia menghasilkan gereja, dan Tuhan akan memberi kunci-kunci kerajaan surga-surga. Nah, di sini ada kata surga-surga karena dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah the keys of the kingdom of the heavens. Jadi banyak kunci ya dan banyak tingkatan surga, the heavens. Sehingga kita dapat melihat perkara surga-surga yang akan dibahas di dalam butir selanjutnya di dalam berita ini. Dan hubungan antara gereja dengan kerajaan, yaitu bahwa gereja mendatangkan kerajaan. Gereja yang telah dihasilkan dari kerajaan dan gereja mendatangkan kerajaan. Maka di dalam Matius pasal 6 ayat 10, sana dikatakan datanglah kerajaanmu, ya. Datanglah kerajaanmu. Inilah doa Tuhan Yesus, ya. Tuhan berdoa, datanglah kerajaanmu. Sehingga kita dapat melihat ya bahwa gereja yang adalah eklesia, yang adalah kawanan dari umat yang terpanggil keluar ya, keluar dari dosa ya. Dan akhirnya mereka boleh menjadi gereja. Gereja ini tunduk di bawah kerajaan. Nah, maka gereja sekelompok orang yang tunduk di bawah kerajaan mendatangkan kerajaan. Ya, pemerintahan Allah ada ya, mendatangkan pemerintahan Allah. Maka kita dapat melihat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan sekarang telah tiba kerajaan Allah kita. Karena pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah, yaitu yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini dikatakan bahwa kerajaan Allah kita. Nah, kita yang dimaksud di sini tidak lain adalah kaum beriman pemenang yang dihasilkan oleh gereja. Maka kita dapat melihat bahwa sekarang telah tiba kerajaan Allah kita. Sekelompok orang ini ya di dalam gereja yang menempuh realitas kerajaan akhirnya mendatangkan kerajaan. Puji Tuhan, dengan demikian kerajaan tiba, kerajaan datang, maka pendakwa dilemparkan ke bawah. Puji Tuhan, ya kita dapat melihat hubungan antara kerajaan dan gereja, gereja dan kerajaan, bahwa kerajaan menghasilkan gereja dan gereja mendatangkan kerajaan. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan butir selanjutnya. Kita akan lanjutkan dengan bagan yang menunjukkan perbedaan antara kerajaan surga dengan kerajaan Allah. Saudara-saudari, kerajaan Allah adalah sebutan yang umum di dalam kitab Injil ya, bahwa kerajaan Allah ini sebenarnya mencakup kekekalan sebelum dunia dijadikan tanpa awal. Jadi kekekalan yang tanpa awal
kekekalan tanpa awal ini adalah sebelum dunia dijadikan sampai kepada Yerusalem baru. Jadi seluruh zaman ini tercakup di dalamnya adalah kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudari, di dalam kitab Matius, Matius menggunakan istilah khusus yaitu kerajaan surga. Nah, kerajaan surga mencakup dua zaman, ya. Maka ketika kita mengatakan surga, kiranya di dalam benak kita nampak bahwa ini bukan satu tempat, satu tujuan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa hari ini kerajaan surga yang dimaksud oleh Matius mencakup dua zaman ini. Dan di dalam dua zaman ini kita dapat melihat bahwa zaman gereja, ya, ada dunia bangsa-bangsa, ada penampilan kerajaan, ya, di dalam dunia kekristenan, ya, penampilan banyak orang melihat, oh, orang Kristen seperti itu, ya. Nah, orang Kristen secara umum seperti itu. Namun di antara banyak orang Kristen, dalam gereja ada orang Kristen yang sejati, ya. Nah, saudara-saudari, amen. Orang-orang Kristen yang sejati ini ada di dalam gereja, ya. Kalau kita melihat bedanya apa, penampilan kerajaan mungkin adalah orang Kristen yang kurang sungguh-sungguh, ya. Kurang sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya berhari Minggu atau mereka hanya partisipan secara umum. Tetapi di antara banyak orang yang demikian, ada orang Kristen sejati. Mereka ada di dalam gereja. Nah, di antara orang Kristen yang sejati, mereka menempuh realitas kerajaan surga. Ya, mereka yang betul-betul berjerih lelah membayar harga, mereka sangat mengasihi Tuhan, mereka menempuh realitas kerajaan surga. Maka, saudara-saudari, ya, hari ini kita dapat melihat bahwa hari ini kalau kita di dalam hidup gereja menempuh realitas kerajaan surga ini, oh, saudari, maka sesungguhnya kerajaan itu ada di tengah-tengah kita. Amen, ya. Puji Tuhan atas perkara kerajaan surga ini, ya. Sehingga kaum beriman pemenang, ya, kaum beriman di antara banyak orang Kristen yang sejati ada kaum beriman pemenang. Ya, kitab Wahyu mengatakan bahwa mereka tidak mengasihi nyawa mereka, ya, mereka terus mengikuti kemana anak domba itu pergi, ya. Mereka adalah kaum beriman pemenang, yaitu di zaman kasih karunia ini, yaitu zaman hari ini, ya, zaman sekarang. Nah, tetapi juga ada bagian yang kedua, yaitu adalah zaman kerajaan, ya, atau orang sebut zaman milenium. Zaman milenium, saudara-saudari, ya, ada dua bagian, yaitu bagian surgawi dan bagian bumiah. Nah, hari ini kita dapat melihat eh, dalam kerajaan surga adalah termasuk bagian surgawi, ya, sehingga di dalam bagian surgawi zaman kerajaan ini adalah merupakan manifestasi, ya, kerajaan surga. Puji Tuhan, hari ini kita menempuh realitas kerajaan surga. Di dalam zaman kerajaan, kita akan nampak manifestasi kerajaan surga. Semoga sampai dengan butir ini kita dapat mengenal, oh, ternyata perkara surga itu bukan satu tempat tunggal, tetapi adalah jamak, ya. Perkara surga-surga. Oleh karena itu kita perlu mengenal kunci-kunci kerajaan surga-surga. Kunci-kunci artinya bukan hanya satu kunci kemudian masuk di dalam kerajaan surga, tetapi ada kunci-kunci, ya. Dan surga ini pertanyaannya yang mana? Kita kiranya hari ini nampak ada realitas kerajaan surga, ada manifestasi kerajaan surga. Hari ini kita berjerilah menempuh realitas kerajaan surga. Dan realitas kerajaan surga hanya ada di dalam gereja, di dalam orang Kristen yang sejati. Oke, selanjutnya kita dapat melihat ini adalah waktunya, yaitu ketika turunnya Roh Kudus, ya, setelah Tuhan Yesus, ya, mati di atas kayu salib, lalu dia menjadi Roh Kudus, ya. Maka saat itulah, ya, saat Pentakosta, ya, dimulailah zaman kasih karunia ini,
ya. Dimulailah zaman kasih karunia saat turunnya Roh Kudus. Jadi satu zaman sebelum zaman kasih karunia adalah zaman hukum Taurat. Nah, dalam zaman hukum Taurat ini adalah dari Musa sampai Kristus. Oleh karena itu, kalau kita ingat, saudara-saudari ya, bahwa Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, ya, atau kerajaan surga sudah dekat di dalam kitab Matius, ya, sudah dekat karena sampai kepada Kristus mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, ini adalah batasnya Tuhan sampai mengalami kematian dan kebangkitan, lalu kemudian sampai pada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dimulailah zaman kasih karunia. Di sanalah dimulai zaman kasih karunia. Nah, lalu di antara kerajaan surga, ya, di antara kerajaan surga yaitu zaman kasih karunia dan zaman kerajaan, maka ada di antaranya kedatangan Kristus kali kedua. Nah, kedatangan Kristus kali kedua membawa kaum beriman pemenang yang menempuh realitas kerajaan surga ini sampai kepada manifestasi kerajaan surga. Puji Tuhan ya atas realitas kerajaan surga dan manifestasi kerajaan surga. Ada Kristus dan orang-orang kudus pemenang. Karena itu mari selama masih ada hari ini di dalam zaman kasih karunia kita menempuh realitas kerajaan surga menjadi kaum beriman pemenang. Amin. Di dalam berita yang ketiga ini dapat melihat struktur dalam berita ini, saudara-saudari ya, ada dua bagian besar. Yang pertama adalah kerajaan itu menghasilkan gereja dan gereja adalah realitas kerajaan. Nah, di dalam Romawi yang pertama, kita dapat melihat bahwa gereja dan kerajaan adalah perkembangluasan Kristus. Nah, harusnya di dalam gereja tidak ada perkara yang lain. Di dalam gereja hanya ada perkara Kristus, ya, dan perkembangluasan Kristus. Demikian pula perkara kerajaan. Romawi yang kedua sampai dengan yang keempat. Saudara-saudari, di sana kita dapat melihat hubungan kerajaan dan gereja. Bahwa Injil kerajaan ya membawakan hayat untuk menghasilkan gereja. Sehingga realitas kerajaan ada dalam kehidupan gereja untuk membangun gereja. Dan di dalam Romawi yang kelima, pemerintahan kerajaan melalui menempuh kehidupan kerajaan dalam gereja. Puji Tuhan, sehingga Romawi yang kedua dan keempat ini kita dapat melihat hubungan antara kerajaan dengan gereja. Amin. Kemudian di dalam bagian yang kedua, yaitu gereja mendatangkan kerajaan, manifestasi kerajaan, kita dapat melihat di dalam Romawi yang kelima, 6, dan ketujuh, di sana ada tanggung jawab gereja. Gereja mengemban tanggung jawab di muka bumi ini adalah untuk menanggulangi musuh dan mendatangkan kerajaan. Amin. Inilah tanggung jawab gereja. Tuhan Yesus telah meremukkan kepala musuh. Namun hari ini gereja juga bertanggung jawab untuk menanggulangi musuh di antara kaum beriman. Sehingga dengan demikian, amin, kaum beriman boleh tinggal di dalam kerajaan. Sehingga dengan demikian gereja mendatangkan kerajaan, ya, mendatangkan pemerintahan Allah. Amin. Karena itu perlu doa gereja untuk datangnya kerajaan. Amin. Lalu kemudian gereja mencari ya kerajaan dan keadil benaran. Di sini kita dapat melihat bahwa gereja mendatangkan kerajaan. Itu adalah manifestasi kerajaan. Sehingga hari ini kita dapat melihat perkara kerajaan di mana bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi ada di dalam gereja. Karena di dalam gerejalah ada manifestasi kerajaan. Inilah tanggung jawab gereja, doa gereja, dan tugas gereja mencari kerajaan dan keadilan. Amin. Kita dapat melihat dari struktur berita ini di dalam rawatan harian. Di hari yang pertama kita akan membahas mengenai kerajaan menghasilkan gereja, ya. Kerajaan menghasilkan gereja. Jalan pikirannya adalah bahwa ini adalah hasil dari gereja. Injil kerajaan ya membawakan hayat, ya.
di dalam berita yang pertama bahwa perkara kerajaan itu adalah ruang lingkup hayat ilahi. Maka ruang lingkup hayat ilahi ini menghasilkan gereja. Dan butir utama di dalam hari yang pertama bahwa gereja dan kerajaan adalah perkembangluasan Kristus. Maka pemberitaan Injil kerajaan seharusnya adalah untuk menghasilkan gereja. Jadi kita perlu nampak bahwa pemberitaan Injil kita arahnya adalah untuk menghasilkan gereja. Lalu di dalam hari yang kedua, kita dapat melihat realitas kerajaan. Realitas kerajaan hari ini ada di mana? Ada di dalam kehidupan gereja. Dan realitas kerajaan adalah isi dan susunan kehidupan gereja. Jadi hari ini penempuhan hidup gereja kita hari ini seharusnya adalah realitas kerajaan. Jadi perkara realitas kerajaan adalah isi dan susunan. Saudara-saudara, kita perkara kerajaan ini bukan serta-merta berita yang lepas dari berita sebelumnya, maka kita perlu mengingat kembali di dalam berita yang pertama, ya, mengenai perkara kerajaan sebagai atau kerajaan adalah dalam realitas hayat ilahi dan ruang lingkupnya hayat ilahi, dan perkara kerajaan adalah ruang lingkup jenis ilahi. Maka hari ini hayat ilahi dan jenis ilahi ada di dalam kehidupan gereja. Ya, amin. Dan butir utama di hari yang kedua adalah bahwa realitas kerajaan surga-surga adalah isi kehidupan gereja. Hidup dalam realitas kerajaan dibangun dalam susunan gereja. Hari yang ketiga kita dapat melihat kekuasaan gereja. Nah, kekuasaan gereja adalah untuk membangun gereja, ya. Maka kekuasaan gereja adalah bagi pembangunan gereja. Kita dapat melihat bagaimana gereja dibangun itu melalui kunci kerajaan yang diberikan agar gereja dibangun. Kita hidup di bawah pemerintahan kerajaan surga-surga agar gereja dibangun. Hari yang keempat kita membahas mengenai realitas kerajaan. Realitas kerajaan tidak lain adalah realitas gereja. Ya, bahwa kehidupan gereja adalah maksudnya kehidupan kerajaan adalah realitas kehidupan gereja hari ini. Jadi kita dapat melihat bahwa kehidupan kerajaan, bagaimana kita dapat melihat perkara kehidupan kerajaan itu tidak lain adalah melalui realitas kehidupan gereja hari ini. Maka dalam butir utama bahwa gereja zaman sekarang ini adalah kerajaan Allah. Kita menempuh kehidupan gereja di bawah pemerintahan kerajaan. Jadi, saudara-saudari, di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa seharusnya di dalam hidup gereja hanya Kristuslah yang memimpin. Kristuslah menjadi raja yang memerintah di dalam hidup gereja. Di dalam kehidupan gereja hanya ada pemerintahan Allah. Di dalam hari yang kelima, kita dapat melihat gereja mendatangkan kerajaan. Ini adalah tanggung jawab gereja. Ya, tanggung jawab gereja adalah menanggulangi musuh untuk mendatangkan kerajaan. Ya, ketika musuh ditanggulangi, saat itulah kerajaan datang. Amin. Selanjutnya di dalam butir utama kita dapat melihat bahwa kelanjutan kemenangan Kristus mendatangkan kerajaan. Tunduk di bawah pemerintahan di surga dan menanggulangi musuh Allah. Ini adalah tanggung jawab gereja. Maka kita dapat melihat bahwa hari ini gereja seharusnya sepenuhnya tunduk di bawah pemerintahan surga. Dan hanya pemerintahan surgalah yang sepenuhnya memerintah di dalam hidup gereja. Amin. Dan gereja menanggulangi musuh Allah. Hari yang keenam kita dapat melihat manifestasi kerajaan. Manifestasi kerajaan dapat diwujudkan dalam doa gereja. Maka gereja seharusnya mendatangkan kerajaan dengan doa. Gereja perlu banyak berdoa, dan doa-doa gereja seharusnya adalah mendatangkan kerajaan, membawa setiap saudara-saudari berada di bawah pemerintahan surgawi, ya, berada di bawah pemerintahan surgawi, dan ini perlu kita bersama-sama berdoa, gereja berdoa. Amin. Kita perlu berdoa bagi kedatangan kerajaan, dan
mencari kerajaan untuk membawa orang ke dalam kerajaan. Amin. Kiranya hari ini kita dapat melihat bahwa di dalam manifestasi kerajaan ini perlu banyak doa, perlu membawa orang untuk tinggal di dalam realitas kerajaan surga hari ini, di dalam hidup gereja, dan di dalam hidup gereja Kristus sepenuhnya memerintah. Kita akan melihat bagian-bagian di dalam setiap harinya. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai kekuasaan gereja bagi pembangunan gereja. Ya, kita dapat melihat dalam bagian ini bahwa kunci kerajaan membuat gereja dapat dibangun. Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 mengatakan, "Dan aku juga beritahu kamu, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan pintu alam maut tidak akan mengatasinya. Aku akan memberi kamu kunci-kunci kerajaan surga-surga." Di dalam Matius pasal 18 ayat 17 sampai 18 mengatakan, "Dan jika dia menolak untuk mendengarkan mereka, beritahukanlah kepada gereja, apapun yang kamu ikat di bumi tentu telah diikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi tentu telah dilepaskan di surga." Maka dari sini kita dapat melihat bahwa gereja adalah dihasilkan melalui kekuasaan kerajaan. Amin. Dan kunci kerajaan diberikan kepada kita agar gereja dapat dibangun. Nah, kita dapat melihat kunci-kunci ya, banyak kunci untuk apa? Adalah untuk mengikat dan melepaskan. Puji Tuhan. Jadi hari ini eh, kunci-kunci kerajaan telah diberikan kepada gereja, dan hari ini gereja dapat menggunakan kunci ini, untuk dapat dibangunkan. Kemudian di dalam butir berikutnya bahwa kita perlu hidup di bawah pemerintahan di surga agar gereja dapat dibangun. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan, "Tetapi menjadikan kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam Dia, yaitu kepala Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih." Amin. Kiranya melalui Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16 kita dapat melihat bahwa perkara tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri sangat berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan kebenaran, ya, kebenaran di dalam kasih bertumbuh ke dalam Dia. Maka kita perlu melihat bahwa di dalam gereja kita perlu memustikakan kebenaran. Kita hidup di bawah pemerintahan di surga agar gereja dapat dibangun. Dan hari ini di bawah pemerintahan di surga ini kita dapat mengenal melalui kebenaran. Amin. Dengan demikian kita bertumbuh ke dalam Dia. Puji Tuhan, semakin kita bertumbuh daripadanya, seluruh tubuh membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa seluruh isi perjanjian baru mencakup satu kalimat, yaitu kita dapat mengungkapkan dengan tiga istilah: kerajaan menghasilkan gereja, gereja mendatangkan kerajaan. Hasil akhir adalah kerajaan dan gereja. Ketika gereja mengizinkan kerajaan untuk memerintah dan tunduk pada kendalinya, gereja akan mendatangkan pemerintahan surga ke bumi. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan melihat perkara kerajaan adalah realitas kehidupan gereja hari ini. Gereja zaman ini adalah kerajaan Allah. Kita perlu nampak dari bagian di dalam kitab Matius sehingga kita perlu mengetahui bahwa zaman gereja hari ini adalah bagian dari kerajaan Allah, juga adalah bagian dari kerajaan surga. Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal keadilan, perdamaian, dan sukacita dalam Roh Kudus." 1 Korintus pasal 4 ayat 20 mengatakan, "Sebab kerajaan Allah bukan terletak pada perkataan, tetapi terletak pada kekuatan."
Dan Efesus pasal 2 ayat 19 mengatakan, dengan demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga negara bersama orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Setiap kali ketika Tuhan Yesus membicarakan gereja, semuanya berhubungan dengan kerajaan. Kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat 17 ya, bahwa perkara kerajaan Allah ya, bukan soal makan minum, tapi soal keadilan, perdamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Bukankah perkara ini adalah perkara gereja? Ya, di dalam gereja ada keadilan, ada perdamaian dan ada sukacita dalam Roh Kudus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 4:20 sana juga dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan terletak pada perkataan tetapi terletak pada kekuatan. Di sini kita dapat melihat bahwa ini seharusnya mengacu kepada kehidupan gereja. Kehidupan gereja, amen, penuh dengan kekuatan Allah. Efesus pasal 2 ayat 19 mengatakan, dengan demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga negara bersama orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji Tuhan ya, kata sewarga ya menunjukkan bahwa kerajaan atau ruang lingkup kerajaan Allah ini menggunakan kuasanya. Kita adalah kawan sewarga ya, kita bukan orang-orang asing dan pendatang, tetapi kita adalah kawan sewarga bersama orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Kemudian di dalam butir berikutnya, menempuh kehidupan gereja di bawah pemerintahan kerajaan. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang tidak adil benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Berarti hanya orang yang adil benar yang mewarisi kerajaan. Roma pasal 8 ayat 4 mengatakan, supaya permintaan keadilbenaran hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak bergerak hidup menurut tubuh daging, tetapi menurut roh. Amen. Meskipun gereja adalah kerajaan Allah, tetapi hanya ketika kita di dalam roh, tidak di dalam alamiah, barulah kita di dalam realitas kerajaan. Dan sebagai orang-orang yang di bawah penyaluran Trinitas Ilahi, kita perlu menempuh kehidupan kerajaan di dalam gereja. Puji Tuhan, di dalam dua bagian ayat ini membantu kita bahwa kita ini perlu senantiasa hidup menurut roh, sehingga permintaan keadilan digenapi. Oleh karena itu, realitas kerajaan menjadi nyata ketika kita terus hidup di dalam roh, tidak berdasarkan alamiah, tidak berdasarkan daging. Puji Tuhan bahwa orang yang demikian adil benar ya akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa mewarisi kerajaan Allah adalah kita perlu menjadi orang yang adil benar. Untuk menjadi orang-orang yang adil benar, maka kita perlu hidup menurut roh. Amen. Selanjutnya adalah tanggung jawab gereja, mau menanggulangi musuh untuk mendatangkan kerajaan. Kelanjutan kemenangan Kristus mendatangkan kerajaan. Puji Tuhan bahwa Tuhan kita di atas kayu salib dia telah mengalahkan musuh. Namun hari ini di dalam hidup gereja, tanggung jawab gereja adalah menanggulangi musuh ya untuk mendatangkan kerajaan. Hari ini gereja terus mengalahkan musuh Allah ya sebagai kelanjutan kemenangan Kristus ya untuk mendatangkan kerajaan. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kekuatan dan kerajaan Allah kita dan kekuasaan Kristusnya, karena pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah, yaitu yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan di dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Di dalam bagian ayat ini kita dapat melihat bahwa yang melemparkan ya pendakwa saudara-saudara kita ya tidak lain adalah gereja ya, kaum beriman pemenang ya yang melemparkan para pendakwa ini ya ke bawah. Puji Tuhan, eh, hari ini melalui keselamatan dan kekuatan kerajaan Allah kita,
telah diberikan kepada kaum beriman pemenang. Maka di dalam gereja kita dapat mengatakan, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Ini adalah tanggung jawab gereja. Bahwa tanggung jawab gereja adalah kelanjutan kemenangan Kristus untuk mendatangkan kerajaan Allah. Gereja bertanggung jawab mendatangkan kehendak surga ke bumi dan melaksanakannya di bumi. Butir berikutnya adalah tunduk di bawah pemerintahan surga dan menanggulangi musuh. Jadi butir yang pertama adalah tanggung jawab gereja. Gereja melanjutkan kemenangan Kristus, dan di poin berikutnya adalah tanggung jawab gereja adalah tunduk di bawah pemerintahan surga dan menanggulangi musuh. Amin. Efesus pasal 6 ayat 12 mengatakan, karena kita bukan pejuang melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Jadi tanggung jawab gereja adalah di bawah pemerintahan surga yang menghasilkan gereja menanggulangi musuh Allah melalui tunduk di bawah pemerintahan surga. Amin. Jadi di dalam hidup gereja kita, ya, hidup gereja kita sepenuhnya tunduk di bawah pemerintahan surga. Dengan demikian kita dapat melawan, ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan kuasa dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di surga. Oke. Dan tanggung jawab gereja adalah melanjutkan peperangan Kristus di bumi. Gereja harus melanjutkan pekerjaan kemenangan Kristus melawan Satan. Selanjutnya, gereja seharusnya berdoa untuk mendatangkan kerajaan Allah. Ya, gereja perlu berdoa, ya, berdoa bagi kedatangan kerajaan. Ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan, ya, di dalam doanya, di dalam Matius pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, senjata peperangan kami bukanlah milik tubuh daging, tetapi tidak lain adalah senjata peperangan kami ini adalah melalui doa. Ya, puji Tuhan. Ya, meskipun kerajaan hari ini di dalam hidup gereja, ya, tetapi manifestasi kerajaan belum datang. Secara real, secara realitas kita menempuh kehidupan kerajaan di dalam kehidupan gereja. Namun kita masih menantikan manifestasi kerajaan pada zaman milenium. Bahwa perkara kerajaan bukanlah datang dengan sendirinya. Kerajaan tidak dapat datang tanpa doa. Maka kita perlu berdoa bagi kedatangan kerajaan. Sehingga doa yang sejati adalah sekerja dengan Allah mendatangkan kerajaannya ke bumi dan melaksanakan kehendaknya di bumi. Butir berikutnya adalah untuk mencari kerajaan, untuk mendatangkan kerajaan. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaannya dan keadilbenarannya. Semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu kerajaannya. Frasa ini boleh membantu kita dan mendorong kita agar kita mencari terlebih dahulu kerajaan. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga-surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga-surga. Bagaimana kita hari ini dapat melakukan kehendak Bapa? Maka kita perlu memiliki hati yang mencari kerajaannya. Ya. Bagaimana kita mencari adalah melalui doa. Amen. Dan demikian mereka yang senantiasa memperhatikan kerajaan, memperhatikan kehendak Allah dan musuh Allah di hadapannya adalah pekerja yang paling berguna di tangan Allah. Amin. Kiranya kita merindukan menjadi pribadi yang demikian, ya. Kita menjadi pekerja yang paling berguna di tangan Allah itu melalui senantiasa memperhatikan kehendak Allah dan musuh Allah di hadapannya. Selanjutnya kita dapat melihat Allah memerlukan pekerja yang paling berguna. Saya bacakan untuk saudara-saudari semua. Meskipun banyak macam pekerja yang berguna, tetapi Allah memerlukan pekerja yang paling berguna. Memberitakan Injil, menggembalakan orang-orang kudus, melayani anak-anak,
kaum muda mengurus urusan gereja, semuanya adalah pekerja yang berguna. Tetapi ini bukanlah pekerjaan yang paling berguna. Pekerja yang paling berguna adalah mereka yang tidak hanya melakukan hal-hal yang disebut di atas, lebih-lebih sebagai orang yang melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah berperang melawan Satan dan membuatnya menderita kerugian. Pekerjaan Allah adalah agar menanggulangi musuh dan mendatangkan kerajaan. Bisa jadi kamu memberitakan Injil tetapi tidak melakukan pekerjaan Allah. Bisa jadi kamu menggembalakan dan mengajar. Ada kemungkinan kamu masih menyisakan ego kamu. Dalam hal menanggulangi Satan, siapa saja yang menanggulangi Satan perlu merupakan orang yang tidak mempertahankan ego. Selanjutnya, Wahyu 12 ayat 11 mengatakan mereka menang atas dia karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka meskipun sampai mati. Bahwa ada tipe orang yang ditakuti oleh Satan, yaitu mereka yang melaksanakan kehendak Allah dan tidak mengasihi hayat jiwa mereka. Nah, saudara-saudara, kita perlu mencermati dalam bagian ini bahwa kita perlu menjadi pekerja yang paling berguna, ya. Pekerja yang paling berguna adalah mereka yang tidak hanya melakukan hal-hal yang disebut di atas, ya, menggembalakan dan seterusnya, menginjil, lebih-lebih sebagai orang yang melakukan pekerjaan Allah. Kiranya pemberitaan Injil kita, penggembalaan kita adalah melakukan pekerjaan Allah. Amin, ya. Di dalam pekerjaan ini hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita menyisakan ego, ya. Karena hari ini kalau kita masih menyisakan ego, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, perlu untuk mengalahkan musuh kita tidak mempertahankan ego. Ya, sekali lagi bahwa tipe orang yang takut oleh Satan yaitu adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah, ya, yaitu apa? Melakukan pekerjaan Allah dan tidak mengasihi hayat jiwa mereka, yaitu sepenuhnya menanggulangi ego, ya, sepenuhnya menanggulangi ego. Terakhir penutup, saudara-saudara, kiranya ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita semua, yaitu bahwa memberitakan Injil Kerajaan, hidup dalam manifestasi kerajaan dan mendatangkan manifestasi kerajaan, ya, di zaman yang akan datang, ya. Bahwa hari ini kita gereja perlu memberitakan Injil Kerajaan, ya, melalui kelahiran dan perkembangluasan gereja. Amen. Kemudian kita juga perlu hidup dalam realitas kerajaan. Inilah menjadi isi kehidupan gereja kita. Serta kita di zaman yang akan datang mendatangkan manifestasi kerajaan melalui apa? Hari ini menempuh tanggung jawab, memikul tanggung jawab gereja dan doa. Kiranya melalui perkara ini, perkara kerajaan dan gereja menjadi praktis dan real bagi kita, menjadi visi yang mengendalikan kita mengenai kerajaan dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.